Selamat pagi, sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Emeritus Agus Wiyanto. Selamat pagi, sahabat Kristus yang setia. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada minggu Advent ketiga ini, kami masih ingin mencari makna dalam mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus melalui sabda Tuhan. Tolonglah kami ketika kami membaca firman Tuhan, dan terangilah hati akal budi kami ketika kami mempergumulkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengajar dan memberi pengertian kepada kami. Tolonglah hamba-Mu di dalam menguraikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan hamba-Mu agar dapat menguraikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 50, Fajar yang baru sudah rekah. Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap. Siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema. Siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Bumi yang baru telah menjelang. Yesus Kristus datang dalam dunia. Damai sejahtera tak bersela. Siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas 3 ayat 4-6. Firman Tuhan mengatakan demikian. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan raya baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan,
yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk dijadikan jalan rata, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Maranatha. Sahabat Kristus yang setia, kalau kita akan kedatangan tamu istimewa, biasanya apa yang kita lakukan? Tentu sahabat semua sepakat, yaitu kita akan mempersiapkan diri. Banyak hal yang akan kita persiapkan, antara lain kita membersihkan rumah, merapikan rumah, membuat jadwal akan jalan-jalan kemana, mau pilih kulineran apa, dan yang paling penting adalah menyambut dengan ramah, sukacita, dan mungkin ada hal-hal lain yang kita persiapkan agar tamu kita senang ketika bertamu di rumah kita. Sahabat, pada minggu Advent ketiga ini kita juga diingatkan kembali melalui khotbah Yohanes Pembaptis untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Begitu kata Yohanes Pembaptis. Sahabat, sebenarnya pada masa Advent, semua gereja sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Namun dalam pengertian Natalan. Oleh sebab itu, nampaknya yang dipersiapkan agak berbeda. Selama ini yang selalu ditanamkan kepada kita, Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus. Bahkan ada yang mengatakan, ini ulang tahun Tuhan Yesus. Karena itu, Natalan harus diadakan dengan meriah, dengan pesta sukacita, banyak kado, banyak hadiah, banyak makanan, dan perayaan sukacita. Ada drama, ada nyanyian, pokoknya semua serba istimewa. Maka, Natal adalah hari yang sangat sibuk, karena harus mempersiapkan semua hal itu. Namun, apakah pesan yang dimaksudkan Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan seperti itu? Sahabat, Yohanes memang memakai banyak bahasa simbol yang harus kita dalami, harus kita renungi, kita hayati, agar kita dapat memahami apa yang dimaksud Yohanes. Pertama, ketika Yohanes mengatakan persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk dijadikan rata. Sahabat, kita perlu membayangkan sebuah perjalanan pada zaman itu. Pada zaman itu, perjalanan ditempuh dengan berjalan kaki, atau kalau orangnya punya kuda, bisa naik kuda. Apalagi kalau punya kereta, dia bisa naik kereta kuda. Namun, tidak setiap orang punya kuda, apalagi kereta kuda. Karena hanya orang-orang yang mampu saja yang punya semua itu. Sahabat, pada umumnya orang menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Kita bisa bayangkan kalau jalan itu berkelok-kelok. Kalau jalan kaki tentu tidak seberbahaya kalau kita naik kendaraan bermotor seperti pada zaman sekarang. Namun perjalanan tentu akan semakin jauh jaraknya karena harus berputar-putar. Kalau jalannya lurus, pasti akan lebih menghemat waktu. Apalagi kalau ditambah lagi jalannya naik gunung, turun lembah. Alangkah beratnya perjalanan seperti itu. Bukan hanya jalan naik saja yang berat, namun jalanan turun pun juga sama sulitnya. Karena harus menahan beban tubuh. Salah sedikit saja, kita bisa tergelincir di jalan turun dan jatuh. Jadi, apa yang mau dikatakan Yohanes? Jalan kehidupan ini sangat sulit. Begitu sulitnya, sehingga banyak orang yang rela melakukan dosa dengan berbagai kejahatan. Ada orang yang tega melakukan perampokan dengan melukai, bahkan membunuh korbannya. Kita ingat cerita Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Ada orang yang rela memeras
bahkan merampas harta milik orang lain. Seperti yang dikhotbahkan oleh Yohanes Pembaptis. Para pemungut cukai juga diingatkan supaya jangan menagih lebih banyak. Itu jahat. Para tentara juga diingatkan supaya jangan memeras, jangan merampas. Karena itu jahat. Dan orang banyak juga diingatkan supaya berbagi baik makanan maupun pakaian. Karena kalau mereka tidak peduli, itu juga jahat. Sahabat, kondisi seperti inilah yang dimaksudkan Yohanes dengan jalan yang berliku-liku, jalan yang naik turun, lembah, gunung, bukit. Itu adalah jalan yang sulit. Yohanes mempersiapkan jalan yang mudah dan mengajak semua orang untuk mempersiapkan jalan itu dengan pertobatan. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, semua orang sudah bertobat. Sudah tidak ada lagi orang yang berbuat jahat. Jalannya sudah lurus dan rata. Apakah seruan Yohanes ini sudah terjadi? Ternyata hingga hari ini pun masih belum terjadi. Maka seruan Yohanes ini masih berlaku hingga hari ini, bahkan hingga Tuhan Yesus datang kembali. Hari ini kita mendengar seruan Yohanes, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus harus kita sambut dengan pertobatan. Jangan ada lagi jalan berkelok-kelok, jalan naik turun. Dan pertobatan itu adalah jalan lurus, jalan yang rata, sehingga memudahkan jalan Tuhan Yesus untuk datang. Apakah kita sudah mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus dengan pertobatan kita? Mari kita bertobat seperti ajaan Yohanes. Kedua, mengapa kita harus bertobat? Karena semua orang yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan pertobatan akan melihat keselamatan dari Allah. Mungkin lebih tepat, akan mengalami keselamatan dari Allah di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, karena Tuhan Yesuslah yang akan menyelamatkan kita. Mari kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan hati yang bertobat, bukan hanya dengan sekedar merayakan Natal yang sekedar acara saja, tapi sambutlah kedatangan Tuhan Yesus dengan pertobatan. Selamat menyambut Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat, mari kita satu hati dalam doa. Allah yang pengasih, kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Mampukanlah kami mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan meluruskan jalan bagi Tuhan Yesus, yaitu dengan pertobatan, agar kami dapat mengalami keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan. Saat ini perkenankan kami secara khusus memohon, kiranya Tuhan berkenan menolong panitia Natal dalam mempersiapkan seluruh rangkaian acara Natal, sehingga seluruh rangkaian acara Natal tersebut dapat membawa umat-Mu ke dalam pertumbuhan iman dan juga memberikan sukacita bagi seluruh umat-Mu. Kami juga memohon kiranya Tuhan juga berkenan menyembuhkan sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah. Mohon Tuhan berkenan menyembuhkan mereka semua. Ya Bapa, kami hendak menyerahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun yang saat ini juga sedang mempersiapkan acara Natal. Kami mohon Tuhan menolong agar kebaktian maupun perayaan Natal dapat diselenggarakan dengan baik, aman, dan penuh sukacita, sehingga perayaan Natal tahun ini menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu dimanapun. Akhirnya kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami hari ini ke dalam penyertaan Tuhan. Mohon Tuhan memberkati seluruh hidup kami. Berikanlah kesehatan yang baik, keluarga yang rukun dan berbahagia, pekerjaan yang lancar, dan rezeki yang cukup dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, selalu jaga kesehatan, dan tetap semangat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.